Rentetan teror dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB terus terulang. Terbaru, tanpa alasan jelas, gerombolan KKB berulang kali menghilangkan nyawa guru, tenaga kesehatan, pengojek, dan pedagang. Apa sebenarnya alasan dibalik serangan KKB yang belakangan kian intens terhadap warga sipil? Kejadian terbaru di kampung Yaholikma, distrik Anggruk, Papua Pegunungan, jadi salah satu insiden yang menyita perhatian publik. Daerah yang dikenal aman tersebut tiba-tiba dalam 2 hari diserang gerombolan KKB hingga menewaskan seorang guru, Rosalia Rerek Sogen, serta melukai 7 guru dan nakes lainnya. Ada 15 anggota KKB yang diduga terlibat dalam serangan selama 2 hari, yakni Jumat dan Sabtu, 21 hingga 22 Maret 2025 tersebut. Mereka menggunakan senjata tajam untuk menyerang guru dan nakes. Selain itu, KKB juga membakar perumahan guru dan merusak gedung sekolah dasar. Wakil Bupati Yahukimo, Esau Miran, dalam keterangannya Minggu 23 Maret menyampaikan seluruh korban telah dievakuasi dari lokasi kejadian ke Jayapura. Korban luka dievakuasi ke rumah sakit Martin Inde. Oke, bagaimana? Jadi ada 9 orang, 1 nakes, 8 guru, dan 1 MD, 3 luka berat, yang lainnya luka ringan. Jadi kita sedang lakukan upaya, tadi sudah keluar semua dan evakuasi ke rumah sakit Martin Inde. Berarti korbannya satu saja yang meninggal ya? MD, ya. KKB menyebut serangan terhadap warga sipil dilakukan karena mereka curiga pada guru dan nakes pendatang. Guru dan nakes ini disebut sebagai agen intelijen ataupun mata-mata dari militer Indonesia. Kompas mencatat selama 2024 ada sejumlah pembunuhan yang dilakukan KKB dengan alasan kecurigaan serupa. Para pendatang dari Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur banyak yang menjadi korban. Pada November 2024, KKB menembak mati 2 pengojek di distrik Magiabumi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kedua korban adalah pengojek di daerah tersebut, yakni Imran dari Goa, Sulawesi Selatan, dan Asrun Eko Putra dari Takalar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, pada periode Maret dan April 2024, di DKI Ibu Kota Yahukimo, KKB juga menyerang 2 pendatang asal Toraja, Sulawesi Selatan. Keduanya tewas karena serangan senjata tajam. Lantas mengapa kekerasan di Papua ini terus terulang? Apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan hal ini? Sepanjang tahun 2024, kekerasan oleh KKB menunjukkan peningkatan. Catatan Komnas HAM, perwakilan Papua, 71 orang tewas dan 85 kasus kekerasan di tanah Papua selama periode 1 Januari hingga 9 Desember 2024. Dari 71 korban tewas itu, 40 orang adalah warga sipil, 15 aparat keamanan, 15 orang sipil bersenjata, dan 1 warga negara asing. Jumlah korban dan kasus kekerasan pada 2024 ini lebih banyak dibanding dengan 2023. Pada 2023, terjadi 65 kasus kekerasan dengan 40 orang tewas. Maraknya kekerasan di Papua menjadi ironi karena pada 2023 dan 2024, pemerintah intensif melakukan pendekatan kesejahteraan. Sepanjang tahun itu, pendekatan kesejahteraan antara lain dilakukan Presiden saat itu Joko Widodo dengan menggalakkan pembangunan infrastruktur dan mengunjungi Papua untuk menyapa warga setempat. Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua, Fritz Ramande, turut mengecam tindakan penyerangan oleh KKB terhadap warga sipil yang kerap terulang. Penyerangan ini tentu akan berdampak pada pemenuhan HAM di bidang pendidikan dan kesehatan. Fritz menyatakan perlu ada penyelidikan mendalam tentang alasan pembunuhan ini. Meskipun sebelumnya, TPNP BOPM telah menyatakan alasan kecurigaan spionase atau berkaitan dengan mata-mata militer. Namun Fritz meyakini ada alasan lain dalam penyerangan ini. Pemerintah tentunya harus memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh KKB di Papua. Apalagi saat ini masyarakat sipil juga turut menjadi korban. Ditambah, banyak pihak berharap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di Papua tidak boleh terhenti. Maka perlu ada evaluasi untuk memastikan jaminan, kenyamanan, dan keamanan pada pelayanan kemanusiaan di berbagai pelosok Papua ini. Kalau menurut sahabat Kompas gimana?